Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok atas nama Priti Rindi Artika, Nanda Syamia, dan Nurhera Zabni akan menjelaskan tentang linked list. Langsung saja saya Priti Rindi Artika akan menjelaskan tentang pengertian dari linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi sengumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list sering disebut juga dengan seranai berantai. Linked list ini saling terhubung dengan satuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struk yang terdiri dari beberapa field. Linked list dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan keperluan. Linked list juga dapat benar-benar dihapus atau dibersihkan dari memori. Linked list sebenarnya merupakan suatu tipe data tersendiri. Ciri-ciri linked list yang paling utama adalah mempunyai minimal 2 elemen utama. Elemen-elemen itu adalah data dan pointer untuk menunjukkan ke list berikutnya. Linked list mengatasi kerugian atau batasan tertentu. Sejarah linked list. Linked list ini dikembangkan tahun 1955 sampai 1956 oleh Allen Newell, Cliff Shaw, and Herbert Simon di RAND Corporation sebagai struktur data utama untuk Bahasa Informasi Processing Language atau IPL. Victor Yengvi di MIT juga menggunakan linked list pada Natural Language Processing dan Machine Translation pada programan komik. Berikut ini merupakan konsep dasar linked list, di mana angka 5, 10, 15 itu merupakan dari bentuk node, dan yang kosong pada tabel sebelah 5, 10, 15 itu dinamakan dengan link. Baik, nama saya Nanda Syamia, NIM saya 0701213080. Di sini saya akan menjelaskan tentang double linked list. Double linked list adalah suatu linked list yang mempunyai dua petunjuk, yaitu petunjuk ke simpul sebelumnya dan simpul berikutnya. Representasi double linked list terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama representasi simpul dan yang kedua deklarasi global. Circular linked list terbagi menjadi dua, yaitu single linked list circular dan double linked list circular. Single linked list circular adalah single linked list yang pointer next-nya menunjuk pada dirinya sendiri. Jika single linked list tersebut terdiri dari beberapa node, maka pointer next pada node terakhir akan menunjuk ke node terdepannya. Ilustrasi single linked list circular. Yang pertama itu, setiap node pada linked list mempunyai file yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki file yang berisi data. Yang kedua, pada akhir linked list, node terakhir akan menunjukkan ke node terdepan sehingga linked list tersebut berputar. Yang kedua itu double linked list circular. Double linked list circular adalah linked list yang menggunakan pointer di mana setiap node memiliki 3 field, yaitu yang pertama itu satu field pointer yang menunjuk pointer berikutnya atau next. Yang kedua itu satu field pointer yang menunjuk pointer sebelumnya atau prev. Yang ketiga itu satu field pointer yang berisi data untuk node tersebut. Double linked list circular pointer next dan prev-nya menunjuk ke dirinya sendiri secara sirkular. Masuk operasi linked list. Operasi traversal pada list dilakukan dengan menelusuri setiap simpul satu persatu, dari simpul pertama sampai simpul terakhir.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada double linked list. Operasi pada double linked list itu terbagi menjadi dua, yaitu operasi sisip dan juga operasi hapus. Di mana operasi sisip ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penyisipan di depan. Operasi ini berguna untuk menambahkan satu simpul baru di posisi pertama. Langkah pertama untuk menambahkan data adalah pembuatan simpul baru dan mengisinya dengan data pada file infonya. Pointer yang menunjuk ke simpul tersebut dipanggil dengan nama baru. Yang kedua, penyisipan di tengah. Operasi penyisipan data di tengah linked list adalah suatu operasi menambah data di posisi tertentu di dalam linked list. Karena double linked list memiliki dua pointer sambungan, maka penyisipan bisa dilakukan sebelum data tertentu atau sesudah data tertentu. Berbeda dengan single linked list yang hanya memiliki satu pointer sambungan, yaitu sambungan next. Yang ketiga itu penyisipan di belakang. Operasi ini berguna untuk menambahkan elemen baru di posisi akhir. Langkah pertama untuk penambahan data adalah pembuatan elemen baru dan pengisian nilai infonya. Pointer yang menunjuk ke data tersebut dipanggil dengan nama baru. Operasi kedua pada double linked list yaitu operasi hapus, yang dimana operasi hapus ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu hapus simpul awal. Penghapusan data di awal proses penghapusan simpul pertama atau yang ditunjuk oleh variabel pointer awal, sehingga variabel pointer awal akan berpindah ke simpul berikutnya. Ada tiga kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kondisi linked list masih kosong, yang kedua kondisi linked list hanya memiliki satu data, dan yang ketiga linked list yang memiliki data lebih dari satu elemen. Yang kedua itu adalah hapus simpul akhir. Penghapusan data di akhir adalah proses penghapusan pada simpul akhir atau yang ditunjuk pointer akhir dengan cara mengcopy pointer akhir dengan pointer hapus dan memindahkan pointer akhir ke tetangga kirinya dan data pun dapat dihapus. Yang ketiga itu adalah hapus simpul tengah. Penghapusan data di tengah merupakan proses penghapusan data dengan cara user memasukkan data atau posisi data yang akan dihapus dan ditunjuk oleh pointer hapus. Untuk menghapus data tersebut dibutuhkan sebuah pointer bantu yang menunjuk data sebelum data yang akan dihapus dengan tujuan sebagai penyambung kembali data sebelum dan sesudah data yang akan dihapus. Baiklah, di sini merupakan contoh program dari linked list. Yang pertama, memasukkan include stdio.h, include iostream, include chonyo.h, dan include stdlib.h. Lalu kita akan memasukkan struk tnode dengan menggunakan variabel integer data lalu kita masukkan dengan void init head sama dengan null, tail sama dengan null, integer is empty, if tail sama dengan null dengan return 1, else return sama dengan 0. Void insert depan yaitu integer data baru dengan tnode baru sama dengan new tnode baru garis penghubung data sama dengan data baru garis penghubung next. Lalu kita lihat apakah ada penulisan salah huruf atau kesalahan yang lainnya, kita perbaiki. Lalu kita masukkan if is empty sama dengan 1. Kemudian head sama dengan tail sama dengan baru, tail sama dengan atau penghubung next sama dengan null. Selanjutnya
kita akan memasukkan else, lalu baru garis penghubung, ketik next sama dengan head sama dengan baru. Lalu untuk menampilkan datanya kita menggunakan cout, data masuk, kemudian void tampil, tnot bantu sama dengan head, if is empty sama dengan 0. Lalu kita masukkan while bantu tidak sama dengan 0. Lalu untuk menampilkannya kita menggunakan cout, bantu penghubung data, lalu bantu sama dengan bantu garis penghubung data, lalu kita ketik else, cout masih kosong. Setelah itu kita ketikkan void hapus depan, selanjutnya tnot integer, if is empty sama dengan 0. Selanjutnya kita ketik hapus, selanjutnya kita ketik if head tidak sama dengan tail, kemudian hapus sama dengan head, d itu sama dengan datanya itu sama dengan hapus garis penghubung data, head sama dengan next, delete sama dengan hapus, kemudian kita ketik else, kemudian kita ketik data atau d sama dengan tail, garis penghubung data, head sama dengan tail sama dengan 0. Kemudian kita ketik cout untuk menampilkan bacaan terhapus. Kemudian else, cout masih kosong. Kemudian void clear tnot bantu sama dengan hapus, bantu sama dengan head, while dalam kurung bantu tidak sama dengan 0. Kemudian bantu, hapus sama dengan bantu sama dengan bantu. Selanjutnya next, delete hapus. Kemudian kita ketik head sama dengan 0, printf, kita masukkan clear, lalu main, kita ketikkan lagi integer pilihan, koma data baru, do, kemudian kita ketik sistem, cls, kemudian cout, nl, cout, kita masukkan untuk menggunakan cout, dan inilah data yang akan muncul ketika kita run. Kemudian cout,
kemudian cout. Yang pertama, terdapat insert depan. Yang kedua, delete depan. Yang ketiga, tampil data. Yang keempat, itu adalah clear, dan yang kelima adalah exit. Kemudian kita masukkan pilihan scene menuju pilihan, lalu switch. Selanjutnya, masukkan data. Insert depan sama dengan data baru, lalu kita ketikkan break, dan yang kedua yaitu sistem CLS. Hapus depan, break, dan yang ketiga case. Yang ketiga tampil break. Case yang kelima yaitu sistem yang berisi return, null, break. Lalu kita ketikkan default system CLS cout. Maaf, data pilihan yang Anda pilih tidak tersedia. Lalu langkah yang terakhir, kita ketikkan get, lalu while, fill sama dengan 7, fill tidak sama dengan 7. Lalu tinggal kita compile. Lalu ketika di run seperti ini tampilannya. Lalu misal kita ketik 4, data masuk, dan kita ketik pilihan yang kedua, 4 terhapus. Begitulah kira-kira contoh dari program linked list. Cukup sekian penjelasan tentang program linked list yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.